Mm. Halo semuanya, perkenalkan namaku Nita Safira. Nama saya Nabila Faprihandini. Di sini kami akan menjelaskan terkait dengan instansi dan juga perusahaan. Jadi kami akan mengidentifikasi salah satu perusahaan atau instansi dan kita lihat permasalahannya apa. Kemudian kita memilih juga instansi yang lain yang dinilai memiliki kinerja baik untuk dijadikan benchmarking. Nanti kami akan berdiskusi dan juga akan membandingkan nih antara instansi yang kami pilih dan juga perusahaan yang kami pilih itu perbandingannya seperti apa. Nah, untuk instansi pemerintah yang kami analisis dan identifikasi yaitu KPPN, salah satu instansi vertikal dari Kementerian Keuangan yang tugasnya itu menyalurkan uang negara atau uang APBN ke satuan kerja di seluruh kementerian atau lembaga. Intinya sih kayak gitu ya tugas dari KPPN. Terus kemudian yang kami akan bahas atau fokus yang kami akan ambil itu permasalahan WFH. Jadi kan seperti yang berdasarkan pengalaman kami di KPPN itu masih belum bisa menerapkan WFH secara permanen sebanyak 100% gitu kan. Karena maksimal itu rata-rata masih 50 sampai 70% gitu kan. Nah, sedangkan ada nih beberapa perusahaan yang udah bisa menerapkan WFH secara permanen. Kami mengambil contoh dari perusahaan vintage yang terbaru, perusahaan startup yang perkembangannya lumayan gitu kan. Di sini kami akan membandingkan nih dan mengkasih hambatan seperti apa gitu yang dilalui oleh PN gitu, kenapa kok belum bisa menerapkan WFH secara permanen 100% juga, kiat-kiat apa yang bisa dilakukan oleh KPPN sisa meniru konsep permanen yang telah dilakukan oleh perusahaan vintage yang kami contohkan. Oke, nah jadi perusahaan fintech yang kami pilih itu salah satu perusahaan fintech yang cukup baru ya karena baru dibangun pada tahun 2015 eh, oleh mahasiswa-mahasiswa waktu itu, anak-anak muda yang sangat berpotensi dan perusahaan fintech ini tuh ada dalam bentuk aplikasi baik di Google Play Store maupun di App Store, bahkan di berbasis website pun juga ada gitu. Jadi udah bisa diakses lewat apapun. Terus perusahaan ini tuh juga perusahaan yang telah melayani jutaan transaksi. Jadi jutaan transaksi beda bank yang biasanya ada uang adminnya sebesar 6.500 ya pada umumnya. Nah, kalau lewat fintech ini, aplikasi ini tuh jadi gratis transaksinya, nggak dipungut biaya sama sekali. Jadi itulah kelebihan dari fintech ini dan telah digunakan banyak sekali pengguna. Terus aplikasi ini tuh juga udah bekerja sama dengan banyak bank yang ada di Indonesia. Ada 14 bank dan beberapa beberapa perusahaan lainnya juga gitu. Seperti ya perusahaan-perusahaan yang terkenal seperti Grab, Ruang Guru, Kita Bisa itu termasuk salah satu perusahaan yang dia ajak kerjasama gitu. Terus kenapa kita pilih pilih perusahaan ini sebagai benchmark dari instansi pemerintah tadi itu? Kenapa, Nab? Mungkin Nabila dulu mau ngasih pendapat kenapa kita pilih perusahaan ini untuk dijadikan benchmark. Enggak, tadi suaramu agak macet makanya aku bilang Fir macet gitu. Ternyata, nah oke. Halo Fir? Halo? Oke, Ya oke. Kita lanjut ya. Kita lanjut bahas ya. siap. Oke, sekarang kita ke bagian mengapa kita pilih Flip ID sebagai benchmark KPPN. Oke, kalau dari aku sih alasan yang pertama kenapa kita milih Flip ID karena sama bergerak di bidang keuangan kan. Jadi kayak kita bisa gitu membandingkan terkait dengan konsep kerja dan produksinya kan soalnya sama gitu kan. Jadi kita bisa lebih mudah untuk membandingkan
apa sih yang sudah diterapkan di Flip ID dan apa sih yang belum diterapkan gitu. Jadi kita bisa melihat apa-apa saja kiat-kiat yang ada di Flip ID yang bisa diterapkan di KPPN gitu kan, mengambil bidang keuangan gitu kan. Terus alasan yang kedua mungkin kita bisa ambil karena jadi Flip ID itu aku sempat baca dari artikel gitu, walaupun perusahaan ini menekan WFH secara permanen 100%, tapi kinerja baik gitu karena justru di pandemi Covid kayak gini ada peningkatan pengguna si Flip ID ini sampai mencapai hampir 100% gitu kan. Jadi kan ini bisa mengindikasikan kalau misalkan pandemi dan juga peralihan dari WFO ke WFH itu tidak menurunkan kualitas dari Flip ID-nya itu gitu. Mungkin kalau dari Vira ada alasan-alasan lain kenapa kita milih Flip ID penerapan benchmarknya. Kenapa kita memilih si aplikasi ini sebagai benchmark juga karena produknya sama ya. Jadi sama-sama melayani transaksi keuangan. Terus transaksi keuangan ini tuh tulang punggungnya sama, yaitu digital dan sistem keuangan. Jadi secara proses bisnis kedua baik di instansi pemerintah ini maupun di aplikasi ini tuh sama. Selain itu juga ketika kita berbicara soal transaksi keuangan, pasti kita juga berbicara terkait keamanan ya. Karena itu hal yang paling utama gitu. Nah, dua-duanya itu telah menerapkan sistem keamanan yang sudah memiliki sistem keamanan yang cukup bagus. Untuk si aplikasi ini, dia udah punya sistem keamanan sesuai dengan arahan Bank Indonesia, dengan penetration test secara berkala dan sistem OTP. Begitupun di KPPN sendiri juga dia punya aplikasi Sakti yang juga menerapkan OTP atau one time password ketika Satker itu akan mengajukan SPM sebagai syarat pencairan dana. Nah, itu juga akan mendapatkan OTP untuk validasi gitu. Jadi dari segi proses bisnis, terus proses kerja dan sistem keamanannya itu sama gitu. Kurang lebih sih itu kali ya, itu udah cukup dasar yang cukup kuat untuk kita jadikan alasan kenapa kita mengambil aplikasi ini sebagai benchmark. Nah, mungkin habis ini kita bisa fokus ke WFH-nya ya. Kenapa di perusahaan fintech ini bisa 100% WFH bahkan permanen gitu, tapi kenapa di instansi pemerintah itu belum bisa diterapkan WFH secara permanen. Kalau menurut Nabila kenapa? Nah, apa ada yang perlu jadi perhatian khusus pemerintah untuk menerapkan WFH di instansi? Oke, mungkin ini kali ya, Fir. Jadi aku juga sempat cari-cari juga kan artikel. Ini kalau nggak salah artikelnya dari Kemenkeu juga. Dia sebenarnya udah ngasih kayak konsep dan metode gitu loh biar bisa WFH-nya tuh bisa bisa baik itu gimana gitu kan. Di sini tuh ada beberapa hal tuh yang perlu diperhatikan gitu. Yang pertama, komunikasi untuk menjaga sinergi. Yang kedua, metode yang sesuai. Yang ketiga tuh feedback yang teratur gitu. Jadi kalau misalkan yang pertama itu kan kita ngomongin kan ketika para pegawai itu diputuskan untuk melakukan WFH secara permanen gitu kan. Kayak misalkan kalau kita biasanya itu kan kita kasih contoh aja kayak video conference lewat Zoom meeting gitu kan atau misalkan lewat aplikasi-aplikasi video conference yang lainnya sama ada aplikasi berbasis chat kayak WhatsApp gitu kan. Terus karena kan kalau kalau yang namanya kita WFH itu kan komunikasi itu kan yang paling penting kan. Jadi kayak memang di bagian komunikasinya perlu kita tekenin deh kayak di komunikasi yang paling penting gitu. Terus yang kedua itu kan kita ngomongin metode yang sesuai untuk memastikan tanggung jawab kan. Jadi kalau WFH kita di rumah kita maksudnya tetap ada apa ya maka kita kayak bikin semacam kayak apa ya target harian gitulah karena kan kalau setiap organisasi itu kan pasti punya
kulturnya masih itu kan, kalau misalkan kita bandingin antara perusahaan vintage kita itu sama KPPN juga kan pasti mereka punya kultur yang berbeda kan. Makanya kita kayak nyesuaiin metode yang sesuai dengan budaya organisasi di KPPN itu apa, ya mungkin bisa diambil dari pengalaman yang si perusahaan vintage yang kita ambil itu lakukan itu seperti apa gitu kan. Terus cara yang ketiga itu feedback yang teratur. Jadi feedback yang teratur tuh kayak misalkan waktu kita WFH itu tetap ada inovasi, tetap ada usulan gitu loh dari pegawainya. Jadi ada itu tuh digunakan untuk bisa menjaga sinergi gitu loh antara pegawainya sehingga walaupun kita tuh WFH, kualitas output yang kita hasilkan antara output dari WFH dan juga output dari WFH itu tetap sama gitu kan. Karena kan kayak penting banget kan apalagi kalau kita KPPN kayak hasilnya kan pelayanan gitu kan ke satker. Nah, itu menurutku juga perlu ditekanin juga sih kalau kita ngambil tema soal WFH ini gitu kan. Terus juga kalau terus kita juga nggak tahu tuh kayak feedback yang teratur itu gunanya untuk apa gitu kan. Karena kan kalau misalkan kita WFH, otomatis kan kita kayak berkomunikasinya kan secara nggak langsung gitu kan. Karena habis itu kan kalau misalkan kita komunikasinya nggak langsung, ada kemungkinan tuh kita kayak ada kesalahpahaman atau kita buat asumsi sendiri yang sebenarnya lawan bicara kita tuh nggak ngomong kayak gitu kan. Nah, itu bisa sih. Maksudnya karena kan kalau pekerjaannya dari rumah kayak gini kan pasti susah gitu kan kalau berkomunikasi secara langsung. Itu sih. Atau ada lagi ya, Fir? Apalagi nih, maksudnya kebijakan apa yang perlu kita ambil kalau soal WFH di KPPN ini kira-kira? Oke. Aku sempat baca-baca sih gimana perusahaan Flip ID ini menerapkan WFH di mereka gitu. Nah, ternyata ada beberapa hal yang bisa diambil contoh oleh KPPN dan diterapkan sebagai budaya organisasi juga agar WFH yang ada di KPPN itu lebih maksimal. Dan ini juga sesuai dengan nilai-nilai aneka yang memang seharusnya diterapkan oleh instansi pemerintah. Yang pertama, benar banget kata kamu Iya. tadi, platform komunikasi yang efektif dan lancar itu perlu banget untuk di diperhatikan karena ini berkaitan Dipilih. dengan ya dipilih karena berkaitan dengan etika publik ya. Nanti gimana kita melayani publik kalau komunikasi yang kita pilih itu tidak uh, tidak tidak efektif dan efisien gitu. Terus yang Tidak kedua, komunikatif gitulah ya. bener. Yang kedua, nah ini WFH kan kita kerjanya di rumah ya. Terus gimana sih kita jauh dari atasan. Tapi perlu banget nih agar atasan itu memastikan gimana kantor itu memastikan bahwa kita tetap hadir dan tetap melaksanakan pekerjaan kita. Karena kalau di instansi pemerintah itu berkaitan dengan integritas atau biar kita nggak korupsi waktu kerja kita lah. Nah, di Flip ID mereka ada sistem absen, terus ada juga sistem pengawasan dari pimpinannya langsung. Nah, di KPPN bisa tuh diterapkan hal itu sistem absen online. Sebenarnya udah ada bahkan di instansi lain di di beberapa instansi lain di eselon lain Kementerian Keuangan itu sudah diterapkan absen berbasis lokasi. Jadi bisa memantau tuh pegawai itu ada di mana ketika dia bekerja. Jadi nggak menyalahgunakan kebebasan yang ada selama WFH. Nah, sayangnya di KPPN memang belum ada sistem itu gitu. Harapannya sih bakal diakomodir ya kebijakan ini. Terus bener juga kata kamu tadi harus ada target harian, pencatatan apa sih yang udah dilakuin agar semua pekerjaan itu nggak ada lagi alasan pekerjaan nggak selesai karena tidak bisa dilaksanakan di WFH. Jadi perlu banget tuh ada rencana dan penetapan target harian dari pekerjaan-pekerjaan yang ada. Karena ini salah satu cerminan dari nilai akuntabilitas juga sebagai instansi pemerintah untuk memastikan layanan yang ada tuh juga sesuai dengan berkualitas dan tetap berorientasi pada mutu. Kita sudahi diskusi kita pada siang hari ini. Semoga bisa diambil manfaatnya dan secara lebih lanjut akan kami sampaikan dalam laporan.